Hot News yang pertama, kita akan saksikan bersama-sama mobil listrik terus mengalami perkembangan pesat ya dari sisi teknologi dan spesifikasi. Terbaru sebuah mobil listrik asal China mulai menggunakan baterai berbahan ion natrium sebagai pengganti litium. Produsen otomotif Chang'an menjadi yang pertama mengadopsi baterai ion natrium atau sodium ion battery. Teknologi ini dikembangkan oleh raksasa produsen baterai kendaraan listrik CATL. Produksi massal tengah dilakukan dan baterai disebut akan digunakan pada mobil Chang'an Nevo A06 di masa mendatang. Penggunaan baterai ion natrium disebut lebih efisien terutama dalam kondisi lingkungan ekstrim. Menurut laporan Gizmoshina, Nevo A06 tetap dapat mengisi daya pada suhu minus 30 derajat Celcius dan terus beroperasi hingga minus 50 derajat Celcius. Bahkan pada suhu minus 40 derajat Celcius, kapasitas baterai masih bertahan di angka 90%. Chang'an juga telah melakukan pengujian di Mongolia. Hasilnya baterai ion natrium mampu memberikan daya lebih besar pada cuaca dingin ekstrim dibandingkan baterai LFP. Selain itu, baterai ion natrium dinilai lebih aman karena memiliki resiko pelarian termal yang lebih rendah. Dan dari sisi produksi, biaya pembuatan juga lebih murah dan memberikan opsi lebih luas bagi produsen untuk menekan harga kendaraan listrik. Penggunaan baterai ini juga mendapat dukungan dari pihak yang menentang penambangan litium. Pasalnya, natrium disebut 1000 kali lebih melimpah dan juga mudah ditemukan di berbagai wilayah dunia. CATL menyebut produksi baterai ion natrium menjadi awal fase kimia ganda untuk kendaraan listrik. Teknologi ini akan digunakan sesuai kebutuhan termasuk untuk kendaraan yang beroperasi di lingkungan bersuhu beku. CATL juga mempertimbangkan penerapan baterai ini pada produk yang lebih luas karena efisiensinya. Kita beralih ke hot news yang kedua di mana Prabowo bertemu Prayogo hingga Salim. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menerima audiensi 5 perusahaan nasional, pengusaha nasional di Padepokan Garuda Yaksa Hambalang Bogor pada Selasa 10 Februari malam. Pertemuannya berlangsung sangat hangat dan penuh semangat gotong royong sebagai bagian dari penguatan sinergi antara pemerintah dan juga dunia usaha. Audiensi digelar selama kurang lebih 4 jam mulai pukul 7 malam hingga 11 malam waktu Indonesia Barat. Diskusi berlangsung terbuka untuk membahas kondisi ekonomi nasional serta peluang pengembangan sektor strategis yang berdampak langsung bagi masyarakat. Pertemuan ini digelar atas permintaan para pengusaha untuk berdiskusi langsung dengan Presiden Prabowo. 5 pengusaha nasional yang hadir yakni Prayogo Pangestu dari Barito Pacific Group, Antoni Salim dari Salim Group, Franky Wijaya dari Sinar Mas Group, Boy Thohir dari Adaro Energy, serta Sugianto Kusuma dari Agung Sedayu Group. Dalam pertemuan tersebut, Prabowo menyerap berbagai masukan terkait tantangan dan juga peluang ekonomi nasional. Prabowo menegaskan pentingnya berkolaborasi erat antara pemerintah dan dunia usaha melalui semangat Indonesia Incorporate untuk memperkuat daya saing nasional dan juga mempercepat pembangunan. Prabowo menekankan pembangunan industri harus berdampak langsung bagi masyarakat dan juga rakyat untuk menciptakan lapangan kerja serta memperkuat kemandirian bangsa. Ia juga mengajak dunia usaha berkolaborasi untuk membuka lapangan kerja, untuk memperkuat sektor real dan mendorong pertumbuhan UMKM. Para pengusaha menyatakan komitmen mendukung penuh arah kebijakan pemerintahan Prabowo, termasuk juga pengentasan kemiskinan, peningkatan gizi, serta pendidikan anak dan pembangunan industri yang berpihak pada kepentingan bangsa. Pertemuan ini menjadi ajang silaturahim untuk menyamakan langkah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta berkeadilan. Kita beralih ke hot news yang ketiga, terdapat fakta baru pembantaian jamaah muslim. Ya, terdapat fakta baru terungkap dalam sidang banding Brenton Tarrant, pelaku penembakan massal di 2 masjid Christchurch, Selandia Baru pada 2019 yang menewaskan 51 jamaah muslim saat sholat Jumat. Dalam persidangan tersebut terungkap bahwa Tarrant sejak awal ingin disebut sebagai teroris dan tidak menyesali perbuatannya. Hal itu disampaikannya yakni oleh mantan pengacara Jonathan Hudson yang menyebut Tarrant menolak upaya negosiasi jaksa untuk mencabut dakwaan terorisme dengan imbalan pengakuan bersalah atas pembunuhan dan percobaan pembunuhan. Bagi Tarrant, status teroris justru dianggap penting. Kesaksian serupa disampaikan mantan pengacara lainnya, Shana Tate. Ia menyebut Tarrant memahami bukti terhadap dirinya sangat kuat termasuk siaran langsung Facebook saat penembakan dan manifesto rasis yang diunggah sebelum serangan.
Saat ini, supremasis kulit putih asal Australia berusia 35 tahun itu mengajukan banding untuk mencabut pengakuan bersalahnya pada 2020 yang berujung vonis penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Pengadilan banding Selandia Baru di Wellington menggelar sidang selama 5 hari untuk menilai kondisi mental Tarrant saat mengaku bersalah. Dalam permohonannya, Tarrant mengklaim pengakuan bersalah dilakukan akibat tekanan kondisi penjara, termasuk isolasi panjang, pengawasan ketat, serta minim akses bacaan. Namun para pengacaranya menyatakan bahwa pembatasan tersebut tidak merusak kemampuan mengambil keputusan hukum. Jaksa juga menegaskan Tarrant memiliki banyak kesempatan menyampaikan masalah kesehatan mental, namun tidak dilakukan. Sidang ini menjadi kemunculan publik pertama Tarrant dalam beberapa tahun terakhir. Ia mengikuti persidangan melalui konferensi video dari penjara. Keputusan banding dijadwalkan dibacakan di kemudian hari. Kita ke hot news yang keempat, di mana sudah ada pemerintah China melalui Kementerian Luar Negeri pada Selasa 10 Februari 2026 menegaskan dukungannya terhadap Kuba di tengah krisis energi yang dipicu oleh blokade Amerika Serikat terhadap pengiriman minyak dari Venezuela. Beijing menyatakan hingga saat ini belum menerima laporan adanya warga negara China yang terlantar di Kuba akibat pembatalan penerbangan menyusul kelangkaan bahan bakar jet di negara tersebut. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Lin Chan, menyampaikan posisi resmi pemerintah dalam konferensi pers rutin menanggapi situasi darurat yang melanda Havana. China dengan teguh mendukung Kuba dalam menjaga kedaulatan serta keamanan nasionalnya serta menentang campur tangan asing. China akan selalu memberikan dukungan dan bantuan kepada Kuba sesuai kemampuan terbaik kami. Tegas Lin Chan dikutip Reuters. Situasi di Kuba berada di titik nadir yakni setelah Washington memperketat tekanan ekonomi melalui pemerintah eksekutif Presiden Donald Trump yang mengancam tarif bagi negara pemasok minyak ke Havana. Langkah tersebut menyusul penangkapan pemimpin Venezuela Nicolas Maduro yang mengakibatkan terhentinya pasokan energi utama ke Kuba serta mengancam terjadinya kegelapan total akibat lumpuhnya pembangkit listrik. Pemerintah Kuba menuduh Washington sengaja untuk mencekik perekonomian mereka melalui kelangkaan bahan bakar dan pemadaman listrik yang jauh lebih ekstrim dibanding tahun-tahun sebelumnya. Di tengah tekanan tersebut, Presiden Kuba Miguel Diaz-Canel menyatakan negaranya tetap membuka pintu dialog dengan Amerika Serikat, namun tidak di bawah tekanan. Sementara itu Rusia juga menawarkan bantuan kepada Havana. Juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov menyebut langkah Amerika Serikat telah mencekik Kuba dan situasinya kini benar-benar kritis.